Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Delina Damayanti. Saya merupakan mahasiswi Prodi Sarjana Terapan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada malam hari ini, saya akan memberikan penyuluhan mengenai PBAK tentang nilai anti korupsi di kalangan mahasiswa. Baiklah teman-teman, sepertinya teman-teman di sini sudah tahu apa itu korupsi, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi didefinisikan sebagai setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan dengan cara memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dampak dari korupsi ini sendiri, teman-teman, ternyata besar. Selain merugikan orang lain, ternyata juga bisa merugikan yang namanya suatu negara. Sebab terjadinya korupsi ada dua faktor, yakni ada dari faktor internal atau faktor dari dalam diri seseorang, dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini biasanya, teman-teman, ditentukan oleh kuat atau tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang ada pada diri sendiri atau diri seseorang, serta pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip anti korupsi yang akan kita bahas nanti untuk melawan faktor eksternal. Faktor eksternalnya apa aja sih? Nah, faktor eksternal yang dapat menyebabkan korupsi ada berupa faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor sosial, serta banyak sekali faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi. Lalu mengapa sih korupsi ini bisa terjadi pada suatu golongan sekelompok orang? Karena korupsi ini terjadi karena tidak adanya nilai-nilai anti korupsi yang kuat yang ditanamkan dalam diri seseorang. Dan nilai anti korupsi ini yang akan dijelaskan nanti itu perlu pembiasaan serta pengembangan nilai-nilai anti korupsi yang diharapkan nilai-nilai anti korupsi ini dapat memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan atau faktor-faktor eksternal tadi. Baiklah teman-teman, di sini ada beberapa nilai anti korupsi. Agar lebih mudah kita ingat, maka kita singkat dengan berjumpa di kertas, yang merupakan kependekan dari berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, serta sederhana. Mengapa kita harus tentang nilai-nilai anti korupsi serta menanamkannya pada diri kita? Karena ada suatu ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin memenangkan suatu peperangan, maka kita harus mengenali lawan kita dan juga diri kita sendiri. Maka dari itu, kita harus tahu korupsi itu apa, bentuk-bentuknya apa. Lalu diri kita sendiri itu nilai-nilai apa saja yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sendiri untuk memenangkan suatu peperangan, yakni memerangi korupsi. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang nilai anti korupsi, dimulai dari nilai kejujuran. Kejujuran itu apa sih? Nah, jujur ini berarti lurus hati, tidak berbohong, serta tidak melakukan kecurangan. Nah, nilai kejujuran dalam budaya akademik atau budaya perkuliahan kita ini sangat diperlukan. Karena jika sekali kita melakukan kecurangan, kebohongan, maka sulit untuk dipercaya atau sulit untuk menjalin hubungan dengan sesama. Contoh dari kejujuran ini, kita tidak mencontek, kita tidak mencuri, kita tidak berbohong. Selanjutnya ada nilai peduli. Peduli ini apa? Peduli itu mengindahkan, memperhatikan, serta menghiraukan. Nilai kepedulian di kampus itu seperti apa sih? Nah, terhadap pengelolaan sumber daya kampus, berbagai hal yang berkembang di kampus, mahasiswanya
Seperti kita ini harus aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang menjalin kerjasama atau interaksi dengan sesama untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan internal maupun eksternal kampus. Mandiri. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang nilai anti korupsi, dimulai dari nilai kejujuran. Kejujuran itu apa sih? Nah, jujur ini berarti lurus hati, tidak berbohong, serta tidak melakukan kecurangan. Nah, nilai kejujuran dalam budaya akademik atau budaya perkuliahan kita ini sangat diperlukan. Karena jika sekali kita melakukan kecurangan, kebohongan, maka sulit untuk dipercaya atau sulit untuk menjalin hubungan dengan sesama. Contoh dari kejujuran ini, kita tidak mencontek, kita tidak mencuri, kita tidak berbohong. Selanjutnya ada nilai peduli. Peduli ini apa? Peduli itu mengindahkan, memperhatikan, serta menghiraukan. Nilai kepedulian di kampus itu seperti apa sih? Nah, terhadap pengelolaan sumber daya kampus, berbagai hal yang berkembang di kampus, mahasiswanya seperti kita ini harus aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang menjalin kerjasama atau interaksi dengan sesama untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan internal maupun eksternal kampus. Mandiri itu adalah proses kita mendewasakan diri, yang artinya kita ini tidak bergantung pada orang lain dalam mengerjakan tugas serta tanggung jawab yang harus kita jalani. Seperti mengerjakan soal ujian sendiri, tugas individu, dan melaksanakan kegiatan dengan swadana. Selanjutnya ada nilai disiplin, teman-teman. Disiplin ini apa? Disiplin ini adalah taat dan patuh terhadap aturan. Nah, disiplin ini contohnya adalah kemampuan kita dalam mengatur atau mengelola waktu dengan baik, tepat waktu, dan juga fokus pada pekerjaan dan juga tugasnya. Biasanya, teman-teman, orang yang disiplin ini lebih dipercaya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah keadaan wajib saat kita menanggung segala sesuatu dengan penuh kesadaran. Nah, jika terjadi apa-apa, kita boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarahkan, karena kita harus bertanggung jawab. Mahasiswa yang bertanggung jawab biasanya akan menyelesaikan tugas dengan baik, sepenuh hati, lebih dipercaya, dan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya ada nilai kerja keras. Kerja keras ini berupa keteguhan serta pantang mundur. Ini biasanya teman-teman harus didasari adanya kemauan yang keras di dalam diri kita, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita ini menghargai proses bukan hanya hasil, dan tidak melakukan jalan pintas. Selanjutnya ada nilai sederhana. Nah, sederhana ini apa aja sih? Nah, sederhana ini artinya kita tidak boros dengan cara belajar hidup sesuai dengan kemampuan dan lebih memprioritaskan pada kebutuhan bukan keinginan. Belajar untuk merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang dimiliki. Hidup sederhana mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya. Selanjutnya ada nilai keberanian. Berani ini artinya kita mempunyai hati yang mantap, percaya diri besar dalam menghadapi bahaya. Ini contoh yang bisa kita lakukan di kalangan mahasiswa, berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, dan juga berani untuk bertanggung jawab. Selanjutnya ada adil. Adil ini apa? Adil ini artinya kita tidak berpihak atau sama berat atau tidak berat sebelah. Nah, nilai keadilan ini teman-teman bisa diwujudkan dalam kehidupan di dalam maupun di luar kampus, yakni tidak memilih teman berdasarkan latar belakang sosial dan lain-lain, memberikan pujian dengan tulus, dan mengingatkan atau menegurkan teman jika teman-teman kita melakukan kesalahan. Selanjutnya, baiklah teman-teman, itulah penyuluhan tentang nilai anti korupsi di kalangan mahasiswa. Kepada teman-teman yang ingin berdiskusi dan juga tanya jawab, boleh untuk mengirimkan pertanyaannya melalui via chat atau via pesan suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan dari
Gaby Gracela, apakah bisa diberikan contoh dalam lingkungan mahasiswa dari penyebab faktor internal penyebab korupsi? Biasanya, penyebab internal yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi ini adalah kita tidak memiliki nilai anti korupsi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa nilai-nilai anti korupsi itu adalah berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan juga sederhana. Nah, saat seseorang itu tidak memiliki nilai-nilai anti korupsi ini, maka inilah yang menyebabkan terjadinya korupsi yang berasal dari diri kita sendiri atau faktor internal. Bagaimana Gaby Gracela? Apakah sudah jelas? Baiklah, pertanyaan dari Hadi Yuda, bagaimana penerapan nilai kejujuran yang bisa kita terapkan di dunia perkuliahan? Baiklah Hadi, seperti yang kita ketahui tadi bahwa kejujuran itu tidak berbohong dan juga tidak curang. Nah, salah satunya yang bisa kita terapkan di dunia perkuliahan, misalnya pada saat kita mengikuti ujian. Nah, di situ kita tidak melakukan kecurangan, tidak mencontek, tidak menggunakan joki dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sesama. Nah, ini juga termasuk ke dalam nilai kejujuran yang bisa kita terapkan di dunia perkuliahan kita. Baiklah Rizka, menurut saya untuk menumbuhkan keberanian agar bisa menjadi mahasiswa yang aktif baik organisasi maupun sedang belajar di kelas atau kuliah, itu adalah yang pertama kita harus bekerja keras. Yang ini kerja keras di sini artinya kita harus memiliki tekad, ketekunan, tujuan yang jelas, pendirian, pengendalian diri, keberanian, kekuatan, serta kita harus pantang mundur untuk terus belajar. Yang kedua adalah selain harus banyak belajar, kita itu harus disiplin. Nah, disiplin di sini bisa kita gunakan untuk berlatih. Oh, gini loh ngatur waktunya. Gitu. Nah, dengan disiplinnya kita bisa memanajemen waktu. Nah, dari manajemen waktu ini sendiri, kita bisa untuk mempelajari suatu hal gitu. Jadi pada saat kita terjun langsung ke dunia organisasi maupun belajar di kelas, kita sudah siap. Jadi kita memiliki keberanian. Selanjutnya adalah kita harus sadar bahwa dengan memiliki nilai keberanian ini ada nilai yang keren, karena tidak semua orang mempunyai keberanian seperti yang dikatakan Rizka, keberanian untuk aktif di organisasi maupun belajar di kelas. Baiklah Yosika, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Yosika tentang bagaimana cara merubah kebiasaan buruk seperti menyalin tugas teman dan sering tidak percaya diri dengan jawaban sendiri. Nah, kita bisa menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang tadi, yang berjumpa di kertas tadi, yakni seperti kejujuran. Nah, jujur tadi kan artinya kita tidak berbohong dan juga tidak curang. Nah, di sini kita harus menyadari, wah ini bukan pekerjaan saya loh, ini bukan hasil dari kerja keras saya. Nah, artinya kita harus menyadari bahwa ini bukan hasil kita. Nah, di sini kita bisa menerapkan nilai kejujuran terlebih dahulu kepada diri kita sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya kita bisa menerapkan nilai mandiri. Nah, mandiri ini seperti apa? Kita bisa mencoba untuk mengerjakan soal ujian sendiri, mengerjakan tugas sendiri dengan cara tidak bergantung pada orang lain. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan nilai tanggung jawab. Yakni tanggung jawab di sini apa? Nah, pada saat kita diberikan tugas, kita harus menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan, yakni menyelesaikan tugas dengan baik, sepenuh hati, lebih percaya diri pada saat diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya ada nilai kerja keras. Nah, kerja keras di sini kita bisa dengan cara untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Nah, dan juga tidak melakukan yang namanya jalan pintas, seperti yang disebutkan oleh Yosika tadi, seperti menyalin tugas teman, serta tidak percaya diri dengan jawaban sendiri.
Nah, di sini Yosika, kita bisa bekerja keras dengan cara menghargai proses bukan hanya hasil. Seperti apa? Nah, kita bisa belajar untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Selanjutnya adalah kita bisa menerapkan nilai sederhana. Nah, sederhana di sini yang bisa kita terapkan ini bisa mengatasi permasalahan kesenjangan sosial seperti kita iri, sikap-sikap negatif, serta tidak percaya diri. Selanjutnya adalah nilai keberanian. Nah, di sini dengan berani kita artinya mempunyai hati yang mantap, percaya diri besar dalam menghadapi ujian atau penugasan yang telah diberikan dengan kita. Nah, pada saat kita melakukan yang namanya menyalin tugas teman, artinya kita juga harus berani mengatakan dan mengakui kesalahan serta berani bertanggung jawab terhadap yang telah kita lakukan.